Bismillah, kembali lagi bersama podcast Media Ilmu, media di mana ilmu kita bahas bersama Ustadz Medi dan juga saya host Hendra Walidin. Mantap, luar biasa. Oke. Gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, khair. Antum gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu Ustadz. Masih sibuk natak-natak rambut. Wah, pasti itu pekerjaan utama saya untuk mencari nafkah, yaitu mencukur rambut Ustadz. Barakallahu fikum. Insyaallah Allah berkahi insyaallah. Amin. Jadi apalagi Ustadz, pembahasan kita tentang menyambut bulan suci Ramadan ini. Ana ada sedikit pertanyaan sih, karena waktu zaman ana kecil dulu sering kali setiap mau dekat bulan Ramadan tuh kita pasti selalu ingat momen-momen bersama orang tua, entah itu karena di bulan puasa itu dulunya sering makan bareng, dibangunin sahur gitu kan. Jadi setiap beberapa hari sebelum dimulainya puasa kita tuh sering ke tempat orang yang ziarah ke kubur yang orang yang kita sayang itu. Kalau di dalam Islam gimana Ustaz? Sepanjang yang saya ketahui belum ada ya, atau tidak ada riwayat yang menjelaskan ada ritual tertentu khususnya berkaitan dengan ziarah kubur menjelang Ramadan. Budaya seperti ini memang sudah banyak ya di Indonesia, bukan hanya di Kalimantan, di berbagai daerah. Kalau di daerah saya itu dinamakan bersin puasa, kata istilah mereka. Bersin puasa sehari sebelum Ramadan itu ada yang piknik ke tempat-tempat wisata gitu ya, ke pantai, ada yang ke kuburan, ada yang dipupuk-pupuk. Ini semua tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat dahulu. Ziarah kubur pada dasarnya itu disyariatkan, diperintahkan oleh Rasulullah dengan ketentuan-ketentuannya ya, dengan tata caranya. Tapi yang jadi masalahnya sekarang ini kan dikhususkan di menjelang bulan Ramadan. Ini yang jadi masalah gitu. Pengkhususannya itu. Kalau orang mau ziarah kubur kapan saja, mau di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, itu enggak ada masalah. Tentunya dengan batas-batasan yang sudah ditentukan oleh syariat ya. Datang sana mengucapkan salam, kemudian tujuan utamanya ziarah kubur itu kan untuk mengingat kematian. Itu saja. Nah, pengkhususannya itu yang jadi masalah. Apalagi sampai dibikin kayak tadi nama istilah tertentu ya. Intinya kita ziarah kubur itu bukan karena momen Ramadannya, bukan mengkhususkan itu. Iya benar. Karena baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, ketika kita ingat pingin ziarah nggak ada masalah, gitu aja. Tapi satu catatan penting ya, ziarah kubur ini khususnya untuk kaum wanita itu dilarang sering-sering. Kalau untuk perempuan ya? Untuk perempuan ada hadis mengatakan la'anallahu zawwaratil qubur. Allah SWT melaknat wanita-wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Tapi kalau sekali-sekali boleh? Sesekali boleh. Kalau anak-anak Ustaz, kita membawa anak kita kayak gitu. Sebagai pendidikan, pengajaran ya, bentuk pengajaran kepada anak-anak boleh-boleh saja. Asalkan ya tadi harus dengan ketentuan syariat, bahwa bukan ziarahnya itu bukan untuk karena mengkeramatkan kuburan yang diziarahi, kemudian ziarahnya itu secara umum juga kepada makam yang ada di kampungnya gitu, bukan melakukan perjalanan khusus ke makam-makam tertentu, makam wali-wali misalkan, makam yang ada di kampung kita. Itu yang disyariatkan ya. Boleh jadi di situ ada orang tua kita atau keluarga kita yang sudah meninggal gitu. Kalau untuk adab-adab kita ke berziarah itu apa Ustaz? Datang ke kuburan kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat. Kemudian ada doanya tuh, secara khusus ada doanya. Sudah, antum mendoakan orang yang ada di situ juga boleh, dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab nggak ada masalah. Udah tuh, setelah itu pergi cukup. Atau merenung sejenak, merenung karena untuk mengingat kematian sebagai bentuk untuk menyemangati diri untuk lebih
taat lagi, lebih meningkatkan ibadah, karena kita juga akan menyusul sebagai bahan renungan lah intinya. Nah, Ana kan ada lihat beberapa orang yang kalau masuk kuburan dia nggak pakai sendal. Ya, Nah, memang itu gimana Ustaz? ada, tapi ana secara persis belum membaca dalilnya ya. Tapi sudah masyhur di kalangan salaf tuh masuk kuburan tuh Adabnya ya. adabnya itu tidak artinya melepas alas kaki gitu. Biasanya Ana dulu waktu, tapi emang bukan karena itu hari khusus atau enggak Ustaz sebenarnya. Suasana yang ada di sekitar itu kayak flashback ketika kita masih ada orang tua atau gimana gitu. Suasananya Iya. itu. Jadi Sehingga kita tuh orang mengingatkan tua kita dan kepada ingin orang tua. kuburan gitu. Nah, Cuma gini, boleh-boleh saja. Itu bukan namanya mengkhususkan ya. Cuma begini, perlu juga dipertimbangkan kalau momen tersebut kebanyakan orang melakukan kekeliruan ini, yang yaitu mengkhususkan bulan Ramadan atau awal Ramadan atau sebelum Ramadan dikhususkan untuk ziarah kubur, di mana syariat tidak mengkhususkan hal ini. Lalu kita ikut ziarah kubur walaupun sebabnya bukan karena mereka. Nah, kondisi semacam ini dihindari. Karena apa? Ini akan membentuk opini bahwa kita ikut merayakan atau ikut sebagaimana mereka gitu, orang-orang yang mengkhususkan itu. Nah, walaupun niat kita berbeda. Nah, hal seperti ini kita menghindar. Nah, kalau kita ingat orang tua atau ingat saudara kita yang sudah meninggal kayak gitu, opsi lain selain kita ziarah kubur apa Ustaz? Oh, yang pasti berdoa, memperbanyak doa, dan doa ini bisa dilakukan dimanapun, artinya di masjid, di rumah, dan kapan saja kita bisa berdoa. Itu yang paling bermanfaat untuk orang tua yang sudah meninggal. Doa anak soleh kan, kata Nabi ada 3 yang bermanfaat bagi orang yang, artinya ketika manusia itu meninggal terputus seluruh amalnya kecuali 3, amal jariah, kemudian ilmu yang dimanfaatkan, lalu doa anak soleh. Nah, itu lebih bermanfaat. Jadi kesimpulannya gimana Ustaz? Tidak boleh mengkhususkan. Ya, ziarah kubur itu disyariatkan. Kemudian tapi tidak boleh sering-sering juga. Khususnya wanita. Bahkan di situ ada yang sebagian ulama secara mutlak melarang wanita ziarah kubur, karena wanita ini kan jiwanya lemah. Dikhawatirkan dia akan larut dalam kesedihan. Kemudian ziarah kubur dengan ketentuan-ketentuan tadi ya, yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kita datang, kemudian ucapkan salam, kemudian boleh dia merenung di situ atau mendoakan mayit di situ, dan tidak melakukan tabarruk, artinya mencari keberkahan baik dari tanah kuburannya ataupun nisan orang yang sudah meninggal. Kemudian tidak perlu ada tabur-tabur bunga segala macam. Kemudian tidak mengkhususkan waktu tertentu, baik itu Ramadan atau hari Jumat atau hari Lebaran. Kan bahasanya itu bawa kocor segala macam di hari Lebaran tuh dikucurkan di kuburannya. Nah, ini tidak perlu mengkhususkan waktu tertentu, kapanpun bisa dilakukan. Bahkan malam hari pun nggak ada masalah. Gak ada masalah. Rasulullah pernah datang ke makam Baqi malam hari. Berarti kita close dulu nih soal ziarah kubur. Ziarah kubur. Oke. Cari tema lain lagi. Oke, baik. Tapi kayaknya udah masuk aja semuanya. Bertanya tentang orang kebiasaan kalau sebelum bulan Ramadan dan ada anak pribadi ketika ingat orang tua biasanya ya ziarah kubur, mendoakan di kubur, atau ya tipsnya dari Ustadz tadi adalah kita sebaiknya mendoakan. Ketika ingat doakan. Setelah sholat misalkan gitu. Setelah sholat boleh, tapi sebaiknya atau di antara azan dan iqamah yang disyariatkan. Antara azan dan iqamah, kemudian di sepertiga malam. Ketika seorang bangun tahajud misalkan, kemudian dia berdoa di situ, atau ketika di dalam sujud juga boleh dia berdoa. Allahumma ghfirli Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang diperbanyak, dan itu sangat bermanfaat untuk orang tua yang sudah meninggal. Itu yang paling bermanfaat. Oke, kawan-kawan, sampai sini dulu perbincangan kita bersama Ustadz Medi di podcast Media Ilmu. Semoga apa yang kami bicarakan bisa bermanfaat.
Sampai jumpa lagi. Barakallahu fikum.